nama saya Wahyu Saleh. Di sini saya mau mempresentasikan tentang hasil analisis klaster. Eh, Yang data yang saya pakai adalah Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku. Oke. Hmm, Untuk sistematika pembahasannya, yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang dan tujuan analisis. Yang kedua ada metode cluster yang digunakan. Terus ada tools dan data yang dipakai hasil. Yang ketiga ada hasil analisis, penjelasan hasil analisis cluster, dan visualisasi. Yang keempat ada kesimpulan. Oke, sini pendahuluannya adalah yang pertama, analisis cluster adalah salah satu teknik analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan objek atau wilayah berdasarkan karakteristik tertentu, di mana dalam konteks ini kita ingin mengelompokkan wilayah berdasarkan indeks pembangunan manusia atau yang biasa disebut IPM. Nah, berikut adalah latar belakangnya. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan suatu wilayah. IPM mencakup tingkat dimensi utama, yaitu kesehatan. Dalam kesehatan ada usia harapan hidup, yang kedua ada pendidikan, yang di dalamnya terdapat rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Yang ketiga ada kesejahteraan ekonomi, di mana ada pengeluaran dan pendapatan per kapita. Untuk tujuan analisisnya, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi pola pembangunan, yang kedua memetakan kesenjangan, yang ketiga menyusun strategi intervensi. Metode yang saya gunakan adalah metode analisis cluster Cummins untuk menghitung data IPM Provinsi Maluku. Untuk toolsnya adalah SPSS, dan data yang saya pakai adalah data IPM Provinsi Maluku tahun 2023, antara lain yaitu usia harapan hidup, lama harapan sekolah, rata-rata harapan sekolah, dan pengeluaran real per kapita. Di sini ada hasil analisisnya, ada final cluster center, di mana kita dapat dilihat di sini terdapat dua cluster, ada cluster 1 dan cluster 2, di mana tabel ini menunjukkan nilai rata-rata dalam bentuk Z-score dari variabel-variabel tertentu untuk setiap cluster hasil analisis cluster. Cluster 1 dan cluster 2 mempresentasikan dua kelompok data yang dihasilkan oleh algoritma clustering, seperti Cummins. Untuk cluster pertama yaitu usia harapan hidup. Untuk usia harapan hidup, cluster pertamanya adalah rata-rata usia harapan hidup lebih rendah dibanding rata-rata keseluruhan, yaitu min 0,800.908. Yang kedua ada cluster kedua dengan rata-rata usia harapan hidup lebih tinggi dibanding rata-rata keseluruhan. Berikut adalah harapan lama sekolah. Klaster satunya rata-rata harapan lama sekolah lebih rendah dari rata-rata keseluruhan. Klaster kedua rata-rata harapan lama sekolah jauh lebih tinggi. Untuk yang berikutnya rata-rata lama sekolah, di mana klaster 1 rata-rata lama sekolah lebih rendah dan klaster 2 rata-rata lama sekolah lebih tinggi. Yang terakhir ada pengeluaran real per kapita. Klaster 1 rata-rata pengeluaran real lebih rendah, klaster 2 rata-rata pengeluaran real lebih tinggi. Berikut adalah rata-ratanya, deskriptif statis. Meannya dapat dilihat di sini, usia harapan hidup memiliki mean 65,4692, harapan lama sekolah 13,4575, rata-rata lama sekolah 9,6550, dan pengeluaran real per kapita di 9263,8333. Yang kedua ada untuk melihat perbedaan variabel cluster yang terbentuk. Dilihat dari nilai F dan nilai probabilitas sing masing-masing variabel. Di tabel ANOVA ini dapat dilihat untuk di cluster ada min square dan di errornya ada min square. Di mana dalam tabel ANOVA ini MS between ditunjukkan oleh min square dalam kolom cluster, sedangkan MS within ditunjukkan oleh min square dalam kolom error. Semakin besar nilai F dan sing 0,05, maka semakin besar perbedaan variabel pada cluster terbentuk. Dengan demikian hasil cluster yang didapat dalam
penelitian ini bahwa untuk instrumen jumlah pengeluaran real per kapita yang paling menunjukkan adanya perbedaan di antara kota-kota pada kedua klaster yang terbentuk hal ini dengan ditunjukkan nilai F sebesar 16,631 dan Sing 0,002. Nah, dapat dilihat dari tabel ANOVA nilai F-nya dan nilai Sing-nya. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui jumlah anggota masing-masing klaster, ada number of case in each cluster, di mana klaster 1 dan klaster 2. Untuk klaster 1 adalah klaster yang lebih besar, berisi mayoritas data. Hal ini mungkin menunjukkan kelompok dengan karakteristik umum yang lebih sering ditemukan dalam database. Yang klaster 2 adalah klaster yang jauh lebih kecil. Hal ini mungkin menunjukkan kelompok dengan karakteristik khusus atau berbeda yang jarang ditemukan dalam database. Yang keempat, untuk mengetahui anggota masing-masing klaster dan jarak antar objek pusat klaster. Di mana klaster 1 berisikan dari hasil data di atas, di mana klaster 1 berisikan kota dan kabupaten, ada Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, dan Tual dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster satunya. Dan berikut dari klaster 2 hanya berikan kota Ambon dengan jarak 0 pada klaster 2. Untuk kesimpulannya, Ambon secara konsisten membentuk klaster terpisah, menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam karakteristik IPM. Mungkin karena angka harapan hidup, tingkat pendidikan, atau pengeluaran per kapita yang jauh lebih tinggi. Sebagian besar wilayah di Maluku memiliki karakteristik IPM rendah hingga sedang, terbagi dalam sub-kelompok sesuai dengan tingkat kemiripannya. Ada pun rekomendasi di sini, yang pertama adalah pemerataan infrastruktur yang di dalamnya ada untuk mengembangkan akses transportasi, internet, dan fasilitas publik perlu ditingkatkan di wilayah dengan IPM rendah untuk mendukung pembangunan. Yang kedua adalah penguatan program pemerintah, optimalisasi program nasional seperti Program Keluarga Harapan atau PKH, BPJS Kesehatan, dan bantuan operasional sekolah atau dana BOS dengan pendekatan khusus untuk wilayah terpencil. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi tahunan terhadap perkembangan IPM setiap klaster untuk mengukur keberhasilan program. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.